berangkat? Ada. Siapa? Yanti. Yanti. Yanti mana Yanti? Jalan. Untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan menghadirkan zikir dan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya, ya, kalian pernah dengar kata zikir, kata sholat? Pernah dengar nggak? Kalau sholat kita sering dengar sholat, kalau zikir kita sering dengar zikir. Tapi adakah yang tahu makna dari sholat itu? Siapa yang tahu? Coba katakan makna dari sholat. Sholat. Katakan dulu katakan. Apa? Ada. Sholat itu mendapat pahala. Ada lagi. Apa? Doa. Ada lagi. Apa? Menenangkan hati kita. Sholat. Ada lagi? Sholat. Ya. Semuanya tadi jawaban benar ya. Ada menenangkan hati, ya, ibadah, berdoa itu bisa diartikan sebagai makna dari sebuah sholat. Lalu zikir, ya. Pernah kita sering zikiran, ada zikir. Tapi apa makna dari zikir itu? Mengingat Allah. Ada lagi? Doa, bersyukur, mendekatkan diri, meminta kepada Allah, ya, minta pertolongan, semuanya. Nah, ya, jadi zikir itu bisa diartikan sebagai meminta, ya, mengingat, mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Tentunya dengan lafal-lafal zikir yang sudah ada, ya. Contohnya lafal zikir seperti apa? Jadi pada hari ini kita akan belajar apa? Sholat dan zikir, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti kita akan jelaskan maknanya dulu. Lalu itu nanti kita akan berbagi kelompok dengan satu kelas dibagi menjadi kelompok kecil. Baik, sekarang Ustaz tuliskan dulu ya makna dari satu tadi sholat. Sholat ini bisa dikatakan sebagai apa? Tiang agama. Kita sering mendengar bahwa ketika kita mengerjakan sholat berarti kita mendirikan agama. Ya. Jika kita meninggalkan sholat, maka kita dianggap sebagai orang yang merobohkan agama. Jadi tiangnya adalah sholat. Kemudian selain tiang agama, sholat itu apa? Apa? Sholat itu kewajiban. Benar, sholat itu kewajiban. Sholat itu kewajiban. Bagi siapa? Bagi umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balik dan tidak terhalang. Ya, misalnya kalau perempuan halangan tidak diwajibkan untuk sholat. Ya, terus kemudian selain tiang agama kewajiban, apalagi makna dari sholat? Sholat itu sebagai bentuk ketakwaan. Nah, jadi ketika kita melaksanakan sholat berarti kita melaksanakan bentuk ketakwaan kepada Allah. Sholat itu adalah perintah Allah kepada manusia, khususnya umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan semua ini, ya, nanti itu akan timbul kedekatan. Kalau kita sudah sering istiqomah melaksanakan sholat, maka nanti di jiwa kita, di diri kita dekat dengan Allah. Satu hari satu malam berapa kali sholat wajib? 5 kali. Ya, 5 kali satu malam. Itu kalau kita lakukan dengan konsisten, dengan istiqomah, kedekatan kita dengan Allah itu terjalin, terhubung. Kalau sholatnya masih bolong-bolong,
dengan 5G ya. Kencang kedekatannya ya, jaringannya dengan Allah kencang. Ketika kita mohon kepada Allah itu akan diberikan kemudahan. Terus yang kedua ada zikir. Zikir ini ada kaitannya dengan sholat. Apa zikir? Mengingat Allah. Zikir itu mengingat Allah, ya. Mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, maka kita akan juga diingat oleh Allah. Ya, jadi ketika kita zikir, membaca kalimat tahmid, tahlil, tasbih dan lain sebagainya, itu sebagai bentuk apa? Kita mengingat Allah. Kalau kita ingat dengan Allah dalam kondisi apapun, nanti ketika kita sulit itu pasti diingat oleh Allah. Jangan hanya pas kondisi kita sulit kita ingat Allah, tapi setiap kondisi kita harus mengingat Allah. Dengan cara apa? Berzikir. Dapat rezeki alhamdulillah, dapat musibah innalillahi, ya, dapat keberuntungan alhamdulillah. Pokoknya semuanya zikir, ya. Yang keluar dari mulut kita adalah zikir. Ketika kita omong yang baik, nanti dapatnya yang baik. Itu yang dijanjikan oleh Allah. Ya. Baik, untuk memahami kedua hal ini lebih dalam, nanti Ustadz akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan proyek, ya, proyek yang terkait dengan sholat dan zikir, agar pemahaman yang didapatkan di dalam bab ini bisa lebih baik, ya. Nanti saya bagi beberapa kelompok, 3 kelompok saja, ya. Bisa urutan pertama 1 dari depan, 2 dan 3. Ya, nanti alat-alat yang sudah kalian sediakan digunakan dengan maksimal, ya, digunakan dengan maksimal. Apa yang memang perlu ditulis di situ silahkan kalian tulis, ya. Baik, sekarang kita bagi kelompok yang paling depan. Ini nomor 1, 2 dari kelompok 2 barisan belakang 3, ya. Jadi nanti kalian diskusi dulu pertama, ya, diskusi dulu apa yang mau dituangkan di situ sebagai proyeknya. Yang kemudian nanti sudah selesai dipresentasikan ke depan. Terus yang ketiga nanti ada sesi tanya jawab dari kawan yang tidak maju, ya, ataupun kelompok lain. Habis itu nanti kalian bacakan kesimpulannya. Terus kemudian untuk penilaian di proyek ini adalah yang pertama tentunya keaktifan ataupun kerja kelompok kalian secara belum tampil di ini, ya. Jadi nanti dinilai, kemudian penyampaian materi yang ada di dalam itu, dan nanti sesi tanya jawab. Itu menjadi penilaian di proyek ini, ya. Terkait itu ada hal penting, tampilan yang ada di nanti infografis ataupun peta konsep yang kalian buat itu juga menjadi nilai tambah, ya. Itu nanti silakan sekarang di kelompok, ya, bisa 2 meja. Somos inni wali Manbuti silin namin. Baik, tadi sudah kalian selesaikan, ya, proyek yang sudah saya kasihkan. Nah, saatnya kita kalian tampil, sampaikan apa yang sudah kalian tadi dapatkan bersama kawan-kawan kalian. Oke, yang mau maju pertama kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Ayo, kelompok 3 sekarang silakan maju dulu pertama. Ayo, silakan 2 orang atau 3 orang untuk maju ke depan. Silakan untuk yang kelompok 3 untuk menyampaikan hasilnya di tempat ini. Sampaikan apa yang didapatkan proyek yang
salam lewat kata-kataku. Berperilaku ikhlas dalam kehidupan. Menghargai waktu dengan ucapan yang bermanfaat. Terbiasa berpikir. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Mengerti kesabaran dan menenangkan hati. Menjauhi perbuatan yang dilarang. Pertanyaan. Perbuatan tercela seperti apa yang dilarang untuk dilakukan? Mencuri, berbohong, membentak kepada orang tua. Di mana saja tempat yang boleh untuk berzikir? Sholat, masjid, di rumah, di kamar, dan tempat yang lain lagi, yang lain. Di mana saja tempat yang tidak boleh untuk berzikir? Tempat yang tidak suci. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ditambah ini yang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya kamu di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengertian salat merupakan amalan ibadah yang paling tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah yang lainnya. Salat merupakan tiang agama. Salat juga memiliki hikmah. Hikmah salat menguatkan akidah, menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, memperoleh kedamaian hati dan jiwa. Salat juga memiliki hukum. Hukum salat wajib bagi umat muslim laki-laki maupun perempuan yang sudah balik. Nilai-nilai dalam salat: 1. Kedisiplinan dalam waktu, berperilaku ikhlas, berperilaku sabar, menghargai waktu. Baiklah, apakah ada yang mau ditanyakan? Mengapa salat itu diwajibkan? Karena salat telah tercantum dalam Al-Quran. Dan Siapa saja yang diwajibkan untuk salat lima waktu? Semua umat muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Yaitu salat bukan hanya ibadah rutin, tetapi salat juga memiliki makna yang sangat dalam bagi kehidupan seorang muslim. Dengan melaksanakan salat dengan khusyuk dan penuh kesadaran, kita akan merasakan manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Cukup sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. baik, tadi sudah kalian semua sudah tampil ya, sudah selesai membuat produk ya. Di antaranya kita bisa lihat yang pertama ini produknya ya, terkait dengan kita konsep. Ini bagus ya, ada gambar tulisannya jelas ya. Terus kemudian ini ada dua zikir ya, juga sama ada bervariasi tulisannya, warnanya, gambarnya lengkap. Dan yang terakhir nomor satu juga bagus ya. Jadi ada tulis-tulisan dan ada bentuk-bentuk yang bisa menarik perhatian untuk membaca poster ya, ataupun tentang konsep. Baik, itu ya dari kegiatan hari ini ya. Semoga nanti apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk depannya. Sehingga ya nanti kita menjadi orang-orang yang benar dalam melaksanakan sholat dan zikir. Ya, tentunya kesimpulan hari ini, sholat itu adalah kewajiban, zikir sebagai bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, refleksinya tentu kita akan selalu belajar dengan sungguh-sungguh, ya, belajar yang menyenangkan, ya, belajar yang penuh semangat. Ya. Terus kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar terkait dengan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Ya.
Oke, untuk hari ini terasa cukup ya, kita akhiri, kita tutup pelajaran dari hari ini dengan sama-sama membaca bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, kurangnya dari Tuhan, kurangnya dari Allah. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.